Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengambil tema kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Di dalam firman Tuhan, dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti arti kasih karunia jika kita tidak pernah jatuh. Tuhan mengasihi para malaikat tak berdosa yang melakukan pekerjaannya dan taat terhadap semua perintahnya. Tetapi Ia tidak menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada mereka. Pada makhluk surgawi ini tidak tahu apa-apa tentang kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya karena mereka tidak pernah melakukan dosa. Kasih karunia adalah sebuah karakteristik Tuhan yang ditunjukkan bagi manusia yang tidak layak. Kita tidak memintanya, tetapi kasih karunialah yang datang untuk mencari kita. Tuhan bersukacita untuk menganugerahkan kasih karunia-Nya ini bagi setiap orang yang menginginkannya. Bukan karena kita layak, namun malahan karena kita sungguh tidak layak. Kebutuhan kita adalah kualifikasi yang akan memberikan kita jaminan bahwa kita akan menerima anugerah ini. Tetapi Tuhan tidak menggunakan kasih karunia ini untuk menjadikan hukum-Nya tidak berfungsi atau untuk menggantikan perintah-perintah-Nya. Tuhan sangat berkenan akan kebenaran-Nya. Ia akan memperbesar hukuman-Nya dan membuatnya terhormat. Kasih karunia Tuhan dan hukum kerajaan-Nya ada dalam keselarasan yang sempurna. Keduanya berjalan bergandengan tangan. Kasih karunia-Nya memungkinkan kita untuk mendekat kepada-Nya melalui iman. Dengan menerimanya dan membiarkan kasih karunia-Nya itu bekerja di dalam kehidupan kita, kita menyaksikan keabsahan hukum-Nya. Kita memuliakan perintah-Nya dan menjadikan pengajarannya mulia dengan melaksanakan setiap prinsip-prinsipnya di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersaksi bagi Tuhan? Dengan hidup kudus, taat sepenuh hati kepada perintah-Nya. Jika kita mengizinkannya, Tuhan akan menyatakan diri-Nya di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi saksinya di hadapan surga dan di hadapan dunia ini. Hanya ada satu kuasa yang mampu menjadikan kita serupa dengan Kristus, yang mampu membuat kita bertahan dan menjadikan kita setia. Hal itu adalah kasih karunia Tuhan yang datang kepada kita melalui ketaatan kita kepada setiap perintah-Nya. Mari teruslah hidup di dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.